berkata, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Hambaku di situ siapa? Oke, hambaku yang dipilih itu adalah nantinya berbicara nubuatan tentang Mesias. Oke, siapa di situ? Yesus Kristus. Oke, jadi Bapa di surga berkata bahwa lihat itu hambaku. Itu hambaku itu siapa? Secara ekonomis itu Yesus. Oke, jadi Bapa di surga berkata, jadi Bapa di surga berkata bahwa Yesus adalah hambanya, betul? Betul. Nah, oke. Ketika saya hanya menyampaikan begitu, Tuhan Yesus adalah hambanya daripada Bapa di surga. Seperti yang tertulis dalam Matius 12 ini. Kira-kira apa itu sesat? Tidak, kalau Anda memahaminya secara fungsional keselamatan tadi atau ekonomis bahasa lainnya. Kalau ontologis, baru. Kenapa? Karena gini Bang, kalau memahaminya secara ontologis itu SSY. Kalau fungsional ekonomis itu dipahami oleh kekristenan secara basic. Bahwa Yesus sebagai juru selamat. Berarti Tuhan Yesus punya ada satu kepribadian yang dia bukan hamba Tuhan, ada satu kepribadian yang hamba Tuhan. Bukan satu kepribadian hamba Tuhan dan yang lain bukan kepribadian hamba Tuhan, bukan seperti itu. Kita memahami satu pribadi memiliki dui natur. Tapi dalam kehambaan dui natur berarti begini. Berarti Tuhan Yesus punya dui natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Ini kan pesan teman-teman yang berbicara tentang yang saya bilang. Mohon maaf nih, saya katakan dogma ruwet. Begitu. Nah, berarti ketika sisi Yesus yang keilahian ini, dia bukan hamba Tuhan. Loh, begini loh. Dalam penghambaan yang dimaksud dalam kitab Yesaya atau dalam Ibrani, yang dikatakan dalam Ibrani 2, Yesus seketika dibuat lebih rendah dari antara malaikat-malaikat. Bukan, begini Bang Yosef. Begini, saya bukan bermaksud untuk menyudutkan Bang Yosef. Makanya kan saya bilang, saya itu tidak mau membahas dogma. Yang saya beritakan ketika Injil berkata, nih, mungkin teman-teman, saya ketika memberitakan ini, orang-orang itu tidak senang kalau Tuhan Yesus itu hamba Tuhan. Kalau Tuhan Yesus hamba Bapa, banyak orang nggak senang, nggak apa-apa. Saya beritakan Injil saja, ya. Saya bacakan Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-18 ya. Oke, saya balikan dulu ya kamera saya ya. Oke. Bentar. Nih saya balikan kamera saya. Oke. Oke, kelihatan ya? Iya. Judul perikopnya. Ini ya, Matius pasal yang ke-12 ya. Oke? Oke. Yesus hamba Tuhan, betul? Betul. Nah, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Coba, ketika di sini ada kata-kata atau frase, itu hambaku yang kupilih, ini merujuk kepada Tuhan Yesus nggak? Betul. Nah, ketika saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga, apakah pernyataan itu sesat? Tidak, kalau Anda memahaminya secara fungsional tadi yang saya bilang. Karena dalam kemanusiaan Yesus, dia adalah hamba, betul. Manusia Yesus hamba. Betul, dalam keilahiannya dia adalah putra tunggal Allah. Yohanes 3:16 kan? Dalam keilahiannya dia bukan hamba. Bukan dong. Dalam keilahian pada saat dia menjadi sama seperti kita manusia, dia tetap putra tunggal Allah. Dia setara dengan Bapa. Makanya dari tadi kan saya tegaskan dia setara dengan Bapa. Berarti ketika saya hanya memberitakan Yesus sebagai hamba, saya hanya memberitakan itu aja, saya nggak bilang di dalam kesetaraan, di dalam keilahian, ini dia bukan hamba. Ketika itu tidak saya tambahi, apakah saya sesat? Tidak sesat selama Bang Edis tidak mendiskreditkan peran Yesus sebagai putra tunggal Allah. Oke lah, baiklah ya, intinya kita saling menghargai aja Bang Yosef ya. Kalau saya sih Bang Yosef begini Bang Yosef, karena saya itu tidak mau menambah-nambahi apa yang tertulis di sana.
Dengan saya memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga, menurut saya ini dalam pengalaman saya, malah banyak orang itu menerima kok. Dia menerima. Gitu loh. Tetapi Karena gini Bang, ketika saya tambah-tambahi dengan tambah-tambahan seperti tadi, oh itu pribadi ilahinya enggak. Pribadi ilahinya enggak ini. Malah orang malah jadi bingung. Maksudnya pribadi ilahi yang mana gitu. karena begini Bang, kalau Bang Edis berbicara dengan Islam, harusnya Bang Edis bertanya-tanya. Islam itu tidak akan sampai kepada pemahaman Kristen jikalau kita tidak kemudian merendahkan diri kita, paham? Bang Edis pasti sepakat dengan saya. Sepakat gak? Dalam value, dalam nilai, kekristenan itu jauh lebih unggul daripada Islam. Sepakat gak Bang Edis? Ya tentu kalau masalah itu. Cuman kan itu nanti jadi subjektif Bang Yosef. Bukan subjektif, ini lebih kepada objektif. Semua ajaran, Bang Edi sendiri yang mengajarkan juga kan, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada hawa nafsu, tidak ada kawin-mawin, semuanya terkait kekudusan. Betul, ya kan? betul. Nah, Cuman ketika kita berdua di situ, artinya kita berdua sedang melakukan klaim-klaim yang bersifat subjektif karena tidak ada orang muslimnya di sini, gitu loh. Nah, iya maksud tetapi saya. Tetapi kalau Bang Yosef mengatakan kepada saya dengan tegas, walaupun saya memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai manusia yang taat takluk tunduk kepada Bapa, itu saya tidak sedang membenarkan orang-orang Islam. Saya tetap mengatakan Juma Yusupei dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang tidak waras. Itu loh, tetap saja begitu. Ya, itu tidak Bang, merubah statement-statement saya kepada mereka. Gitu begini loh. Bang, sebentar jangan dipotong dulu biar Bang Edis jangan salah paham. Jadi maksudnya begini, ketika saya mau menyampaikan bahwa value kekristenan itu jauh lebih unggul daripada Islam, kita boleh mengatakan demikian karena memang kebenaran hanya di dalam Kristus. Kita nggak boleh minder atau kita tidak boleh kemudian nggak pede. Nah, kalau seandainya kebenaran yang ada di sini, kemudian tiba-tiba Islam yang ada di sini tiba-tiba paham, ini harus ada tanda tanya. Entah mereka yang naik ke sini atau yang kita turun ke sini, Bang. Paham nggak maksud saya? Jadi saran dari saya, Bang Edis tetap mempertahankan ajaran yang sejati dan benar. Bang Edis mempunyai karya pewartaan yang punya style sendiri. Cuman Bang Edis, perlu saya koreksi sedikit, bukan saya mau mempermalukan. Sama seperti Bang Edis tadi bilang, tidak mau memojokkan saya. Sama seperti saya tidak mau memojokkan Bang Edis. Injil yang kita baca sekarang adalah bagian dari dogma. Karena dogma secara definitif artinya adalah ajaran. Injil itu bersifat tulisan-tulisan yang diilhami dan kemudian menambahkan wawasan pengetahuan. Berdasarkan Injil juga dituliskan demikian. Yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan yang ada di sini mengilhami. Gitu. Nah, makanya Bang Edis, saya mau supaya kita saling rendah hati, saling mau menerima koreksi. Kalau Bang Edis tidak mau memberitakan dogma, Bang Edis, hati-hati jangan blunder. Karena Injil itu dari dogma. Pengajaran. Dogma itu artinya ajaran. Sebelum adanya Injil, kita semua berpegang pada ajaran. Ajaran para rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya, ini terakhir Bang Edi saya titip pesan ya. Kemudian dalam 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah ajaran yang sehat yang sudah engkau dengar daripadaku. Semua berpakaian ajaran. Titus 1 ayat 9, Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang penatua harus berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya kan? Kemudian dalam Matius 18 ayat 6 terakhir Tuhan Yesus mengingatkan kita, siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan. Tuhan Yesus Bang Edis begitu tegas tentang ajaran. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak pernah berkompromi. Jadi saran dari saya, Bang Edis, teman-teman semua termasuk saya, kita berpegang teguh pada ajaran yang benar dan sehat. Dan semoga kita semua banyak-banyak belajar. Gitu aja Bang Edis. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Yosef ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ya, terima kasih banyak sudah mau dinaikkan ya Bang Edis. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, saya turunkan ya. Iya, Bang Edis.